Hai, selamat pagi semuanya, anak-anak kelas 3A dan 3B. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama pada muatan tematik. Nah, sebelum kita belajar, seperti biasa, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya nanti apa yang akan kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Oke, anak-anakku semuanya, kelas 3A dan 3B, marilah kita berdoa sebelum belajar sesuai dengan ajaran dan agama kalian masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Pada hari ini Pak Tino akan mengajarkan tentang menceritakan daur hidup hewan menggunakan kosakata yang tepat. Bagaimana sih cara menceritakan daur hidup hewan menggunakan kosakata yang tepat? Nah, begini anak-anak. Langkah-langkahnya yaitu langkah-langkah menceritakan daur hidup hewan itu sesuai dengan pengamatan gambar. Di buku tematik Bupena, di buku Bupena halaman 69, di situ anak-anak juga bisa melihat tentang daur hidup katak nanti pada halaman 69. Langkah yang pertama yaitu mengamati daur hidup hewan itu dengan seksama. Yang kedua, memahami setiap tahapan yang dilalui, ada siklusnya ya. Daur hidupnya, tahapannya itu silakan kalian pahami. Lalu ceritakan tahapan-tahapan tersebut secara urut atau secara runtut kan, dari pertama, kedua, ketiga hingga akhir. Setelah itu gunakan kosakata yang sesuai. Nah, ini Pak Tino akan menampilkan daur hidup katak. Amatilah daur hidup hewan berikut. Ceritakan kepada teman-teman sebelahmu. Nah, siapa yang tahu ini namanya daur hidup apa? Oke, daur hidup katak. Sebagian hewan itu mengalami yang namanya daur hidup itu dengan bermetamorfosis. Dan, nah, katak ini berkembang biak itu dengan apa ya? Siapa yang tahu? Ya, pintar. Katak ini berkembang biak dengan bertelur. Nah, lihat ini anak-anak. Ini telurnya dan ini telur. Ya, ini telur. Ini tahapan yang pertama. Dan telur, setelah telur, ya. Katak itu biasanya berada di air. Telur itu menetas menjadi yang namanya kecebong. Nah, ini tahapan yang kedua. Tahu nggak anak-anak apa itu kecebong? Nah, kecebong itu nama lain dari berudu. Nah, nama lainnya namanya adalah berudu. Pada kecebong akan tumbuh sepasang kaki belakang. Nah, setelah itu tahapan yang selanjutnya ini ada kaki kecil tuh di belakang tuh. Dan lalu tumbuh kaki depan. Katak berekor lalu tumbuh menjadi katak muda. Ini setelah kaki tumbuh akan muncullah ekor dan kaki depan. Ini kan tadi kaki belakang ya pertamanya. Tahapan selanjutnya akan muncul yang namanya kaki depan dan juga ekor. Setelah itu tahapan selanjutnya itu akan menjadi katak muda dan akhirnya ekor katak itu menghilang. Setelah menghilang, katak muda itu menjadi katak dewasa yang tidak berekor. Lalu katak dewasa ini bernapas dengan paru-paru dan juga kulit. Dan katak dewasa hidup di air dan juga di darat. Inilah tahapan ataupun daur hidup hewan. Di sini yang sudah dipelajari adalah katak. Oke anak-anak, selanjutnya bagaimana cara menghargai perbedaan di sekolah? Nah, berikut cara memberi saran yang baik untuk menghargai perbedaan yang ada. Yang pertamanya yaitu kita ucapkan dengan bahasa yang santun, yang sopan, yang halus. Itu. Ini cara menghargai perbedaan. Yang kedua, beri solusi yang saling mudah untuk dilakukan. Dan solusinya itu yang mudah. Seperti pembelajaran kemarin itu ada Jones yang menyampaikan saran. Sarannya Jones itu tetap kita hargai
akan tetapi solusi yang terbaik apabila kita bermain bola di lapangan yang kotor, nanti baju kita akan menjadi kotor. Nah, beri solusi yang baik. Bagaimana kalau kita bermain dengan kosakata atau tebak kata? Nah, itu. Ini cara menghargai, kan? Yang ketiga, tidak memaksakan saran untuk diterima. Dan kalau kita menyampaikan saran, kita tidak boleh saran saya itu harus diterima, itu tidak. Dan cari yang lebih baik. Ini adalah salah satu menghargai perbedaan. Nah, ini ketika ini adalah gambar orang sedang menyampaikan, anak sedang menyampaikan pendapat. Simaklah teman kamu saat memberikan saran dan pendapatnya. Ketika salah satu sedang memberikan saran ataupun pendapat, yang lain itu adalah menyimak ataupun mendengarkan. Dan tidak boleh ngobrol, tidak boleh saling bicara. Itu kita harus menghargai orang yang sedang menyampaikan pendapat. Nah, begitu saja anak-anak pertemuan di pagi hari ini, pembelajaran melalui video pembelajaran. Baiklah, nanti silahkan kalian lihat tugas di MS Team pada halaman 69. Nanti tugas tersebut silakan kalian foto dan kirimkan ke MS Team. Oke, Pak Tino tunggu. Sampai sini saja perjumpaan dengan Pak Tino, kelas 3A dan 3B. Semoga pembelajaran di pagi hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Oke, goodbye, selamat pagi semuanya. Selalu jaga kesehatan, jaga prokes, dan menggunakan masker ketika hendak berpergian. Oke, good job, salam sehat.